Setelah dengan beredarnya video-video lama dari Miftah yang dimana banyak sekali ucapan-ucapan kotor sampah sontoloyo ya teman-teman, yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri bahwa adab dan akhlaknya itu memang nol ya. Di sini saya berniat untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini untuk menekankan lagi bahwa masyarakat kita, umat-umat muslim di Indonesia tidak perlu menjadikan Miftah ini sebagai orang yang dianggap panutan. Bukan panutan, nggak bisa dijadikan panutan sama sekali. Menjadikan orang seperti ini panutan hanya membuat kita masuk ke dalam malapetaka, teman-teman. Karena apa? Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini, berkata-kata yang semi-semi cabul kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi kecabulan. Iya, iya. Tuh, bagus ya katanya. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disane iya. Tuh. Apa meneh disane iya. Normalisasi. Dan akhirnya orang mencontoh. Ini kan contoh kepada anak muda. Kenapa Miftah di-hire? Karena dia usianya masih relatif muda, masih 40-an. Menjadi contoh dari orang-orang jamaahnya juga banyak yang berusia 20-an, 30-an. Itu kan menjadi contoh untuk bagaimana tumbuh dan cara berkata-kata dari masyarakat kita. Ketika faham saya masih sejenis dengan Miftah, masih ya tahulah bahwa saya dulu tidak langsung berfaham Wahaboy. Ya, saya tidak masalah sekarang mau dijuluki Wahaboy, Wahabrod, terserah kalian. Pertanggungjawaban kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya menyampaikan yang hak, melawan orang pengamal hadis-hadis maudhu dan dhaif. Miftah ini pengamal hadis maudhu dhaif, teman-teman. Menceritakan tentang kisah Nuaiman, menceritakan kisah tentang apa namanya tuh? Nur Muhammad, sejenis dengan siapa namanya itu kemarin? Rozi Hashim. Nur Muhammad itu bapak begini. Oh, Nur Muhammad tercipta dari cahaya Allah begini. Sontoloyo. Orang-orang seperti ini sontoloyo. Contohnya seperti sekarang di video ini yang ingin saya bahas. Meneriaki Ustadz Firanda Andirja bajingan. Ya Allah. Bahkan tidak berhenti di situ, teman-teman. Kalau kata siapa namanya? Habib Rizik, beda lagi. Kurang ajar. Orang-orang Wahabi itu kurang ajar. Karena menyampaikan hadis sahih. Orang menyampaikan hadis sahih diteriaki bajingan, diteriaki kurang ajar dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka menyampaikan hadis palsu, seolah itu kebenaran. Menyampaikan tentang wali songo yang bertapa dianggap kebenaran. Mulai kapan ada wali Allah diberikan tugas bertapa sampai lumutan? Bagaimana ceritanya? Bagaimana? Sudah ditakhrij apa belum? Oh enggak, kalau mereka diceritakan. Ketika ada orang yang membantah, diteriaki bajingan. Coba sekarang kita dengarkan seperti apa makian dari Miftah kepada Ustadz Firanda. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Nanti kita lihat ya video kebenarannya. Benarkah Ustadz Firanda mengucapkan Sunan Kalijogo itu wali setan? Ya, kira-kira benar mengucapkan seperti itu tidak? Cangkeme bajingan. Loh, memang ucapannya seperti itu, teman-teman. Dia di awal menasihati, kalau ingin menasihati orang, hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Dia sendiri mengucapkan kalimat lonte, kalimat tolol, kalimat goblok, cok, bajingan, dan lain sebagainya. Semakin miris. Dimana sekarang ini orang Allah itu maha sempurna ya. Sempurna di dalam mengatur tata kehidupan ini. Sehingga apa? Yang hak akan tetap berjalan hak meskipun Allah uji. Apakah orang itu akan berjalan tetap di jalannya yang hak, atau dia akan goyah ketika mendapatkan hinaan caci makian seperti ini. Dan Masya Allah, Ustadz Firanda Andirja sama sekali tidak menghiraukan. Apapun narasi yang dia sampaikan, dia tetap kritis, optimis, dan menyampaikan sesuatu yang hak. Kalau memanglah cerita itu benar, tolong sampaikan. Jangankan kepada kisah para wali. Nabi Muhammad SAW yang hidup 1400 tahun yang lalu. Adapun setiap perkataannya harus ditakhrij. Apabila ada orang yang menyampaikan begini. Lalu kita takhrij siapa saja penyampainya, perawi-perawinya siapa saja, sanadnya bagaimana, terus matannya bagaimana, sesuai gak dengan sifat Rasulullah SAW atau bermasalah. Nah di sini kepada Nabi Muhammad SAW saja hadis-hadisnya kita harus teliti, kritis, dan menyampaikannya sesuai yang hak kita sampaikan. Ini sahih, nah ini dhaif, ini maudhu. Nah begini. Tapi enggak kalau mereka, bagi pengamal hadis palsu ini ya, Miftah ini ya, cerita wali songo yang bertapa, ketika ada orang yang tidak mempercayai kisah itu, langsung diteriaki bajingan. Siapa sebenarnya yang bajingan? Siapa yang bajingan sebenarnya? Apakah ia orang yang kritis terhadap suatu kisah?
bisa dinyatakan bajingan. Kritis terhadap hadis, bajingan orang itu. Oh, tidak percaya Nabi Muhammad itu tercipta dari nur Allah. Dari mana dalilnya? Anda, Gus. Terus siapa lagi? Habib Bahar. Ketika menyampaikan suatu dalil yang dimana dalilnya tidak jelas bersumber dari mana, kelak orang yang membaca surah Yasin di malam tertentu dengan jumlah tertentu, di akhirat akan Allah sediakan istana, dan di dalam istana itu ada 9 kamar, 9 pintu, dan setiap kamar itu ada kasur, ada bantal guling, spray, bed cover dan lain sebagainya. Dan setiap ada bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. Saya tantang kepada Bahar Smith untuk mendatangkan sumber dalil itu dari mana. Sampai sekarang hampir kurang lebih 1 tahun tidak ada kabar kalau dia ingin menjawab pertanyaan saya sama sekali. Oh, ada muhibbinnya pasti menyampaikan, karena yang nonton video saya sudah hampir 1 jutaan ya. Pokoknya ratusan ribu, hampir jutaan. Habib ditantang Harry Pras, lalu apa tanggapannya? Oh, ditantang berantem. Ya, tanggapan yang ada di kepala Bahar yang dangkal itu berantem. Langsung pamer murid-muridnya itu. Praga-praga silat. Apa? Dirinya juga praga-praga silat. Apa Sontoloyo? Saya tantang apa, jawab apa. Apakah iya Bahar Smith tidak tahu terhadap video full saya? Atau pura-pura tidak tahu? Video saya yang kemarin hampir kalau kurang lebih sudah 1 juta yang nonton. Apa iya Bahar Smith tidak tahu video itu? Coba kalian pikir. Apakah dia berani menjawab saya? Gak bakal berani, teman-teman. Karena dalilnya palsu, tidak ada sumber. Sama dengan Miftah ini, menteriaki orang yang kritis dengan sebutan bajingan. Ustadz Firanda itu kritis, ilmiah, bersumber dengan dalil, berbicara yang hak, berlandaskan dengan Quran dan hadis yang sahih. Tidak mau dia mengamalkan atau mengajarkan hadis-hadis palsu, maudhu, seperti yang dilakukan Miftah. Nabi Muhammad itu tercipta dari nur Allah. Apa ini Sontoloyo? Orang kritis dijuluki bajingan. Ente yang astagfirullah. sorry, enggak, bukan bajingan. Sontoloyo. sorry keceplosan teman-teman. Di mana orang ini, Miftah ini, sama halnya dengan orang-orang yang mengaku tasawuf. Semua orang-orang yang ada di Indonesia ini terkhusus ya, yang mengaku-ngaku mempelajari tasawuf, lalu outputnya pasti ada dari mereka yang seperti ini. Para habaib mengatai kiai-kiai yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tai ayam. Kiai yang menikahi syarifah, tai. Dan berbagai macam ucapan, umpatan mereka, celaan, hinaan, cercaan mereka, cemoohan mereka terhadap orang yang dimana katanya sama-sama belajar tasawuf. Tasawuf Sontoloyo itu. Outputnya kata-kata kotor, kasar, menjijikkan, busuk. Sampai-sampai klarifikasi di kerubun lalat. Ya Allah. Dan apakah benar Ustadz Firanda ini mengucapkan apa yang dia tuduhkan ini, teman-teman? Atau dia hanya nonton video potongan, tidak menyimak video full? Coba kita simak dan dengarkan seperti apa isi ceramah dari Ustadz Firanda yang menyatakan orang yang bertapa adalah wali setan. Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Yeah. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kalau mereka la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa melihat wali kecuali wali. Enak teman-teman. Ada orang yang mengatakan Miftah ini wali. Yang bilang siapa? Sujiwo Techo, ya. Udah. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh, ya. Ada masalah. Tapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Amin. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Ada pun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Film. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Di Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Iya. Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat. Tuh. Jelas ya, kalau begitu caranya jadi wali, maka itu wali setan. Caranya yang disebut wali setan. Kalau cara menjadi walinya dengan cara bertapa sampai lumutan, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya, wali setan. Ya, tapi bukan wali songonya. Perhatikan baik-baik. Bukan wali songonya. Sunan Kalijaga wali setan, bukan. Karena belum tentu Sunan Kalijaga itu seperti yang diceritakan. Ya, seperti yang disampaikan oleh pertama Ustadz Firanda
bahwa semoga para wali-wali itu adalah beneran wali Allah. Bukan menyebutkan wali setan. Yang dikritik Ustadz Firanda, kalian harus cerdas. Punya kepala dipakai. Tapi kalau Miftah kan isi kepalanya kosong. Jadi gak bisa mikir dia. Kesontoloyuan yang ada. Lonte yang ada di kepalanya. Terus yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Ustadz Firanda ini benar-benar ilmiah. Orang yang tidak bisa menangkap berarti tidak paham ilmiah. Coba kita lanjut. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, kalau tidak begitu sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Pak Ijo, Pak Imin dan Juminten, dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Baik, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Setuju. Ya makanya nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya, profesor di kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya. Karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya nggak? Yang nulis siapa? Ya. Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian nggak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Ya. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Saya bilang dari bapak saya. Ya, itu harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana? Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana kita tahu ini cerita benar atau salah? Ya. Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai, bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara siapnya kesalahan-kesalahan yang ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Jadi begitu penjelasan dari Ustadz Firanda. Ya maklum teman-teman, karena memang Miftah ini punya kepalanya ya seperti yang saya sebut tadi, nggak bisa mikir. Yang ada di kepalanya cuma ya goblok, lonte, bajing loncat, apa namanya lagi, monyet, lutung, pokoknya sejenis itulah, cok dan lain sebagainya, bajingan, pokoknya itulah yang ada di kepalanya. Minim sekali hadis, meskipun dia menyampaikan hadis menegur dirinya sendiri. Menyampaikan hadis tentang bagaimana lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Enggak, dia berkata tidak baik. Ucapan-ucapan ngeres dia sampaikan di pidatonya. Ya jadi lawakan, ya ustadz pelawak, ya dai pelawak, dai komedian. Kalian bisa nilai sendirilah mana yang benar-benar berkualitas antara Miftah dengan Ustadz Firanda. Tidak sejajar memang. Miftah dengan Ustadz Firanda tidak sejajar. Jauh levelnya kemana-mana teman-teman.